Halo halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan Reza di Project Review. Gak kerasa, udah 2 bulan lebih sejak Xiaomi Indonesia akhirnya ngerilis smartphone Ultra mereka secara resmi. Xiaomi 15 Ultra. Gak kerasa, udah 2 bulan juga. Lebih bahkan saya cobain ini smartphone. Sebuah produk yang sangat ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Mulai dari entusias sampai netizen budiman di kolom komentar. Entusias tentunya happy banget dong dengan keputusan Xiaomi Indonesia yang akhirnya ngebawa flagship tier tertinggi mereka. Ya ada juga tuh berani mereka. Gak cuma versi basic kayak sebelum-sebelumnya. Xiaomi juga mengabulkan keinginan para netizen di kolom komen yang selalu dari kemarin-kemarin minta masukin versi ultra dong, yang tertinggi dong, jangan basic doang. Beli atau enggak belakangan, yang penting komen, dan akhirnya masuk juga. Sesuatu yang layak dirayakan dan pastinya diapresiasi. Selain itu, hal lain juga yang oke banget sama perangkat ini setelah diresmin, itu adalah harganya. Untuk sebuah smartphone versi Ultra 16GB RAM-nya, storage-nya 512GB, harganya itu cuma Rp16.999.000 untuk versi standar tanpa camera kit. Ini Xiaomi Indonesia edan juga ngasih harga segitu. Tapi bang, 17 juta kurang 1.000 kok dibilang cuma. Pasti ada yang ngomong kayak gitu tuh. Well, saya bilang cuma karena ini lebih murah dari Vivo X200 Pro, lebih murah juga daripada Samsung Galaxy S25 Ultra atau bahkan S25 Edge yang baru itu ya. Kalau dicek di marketplace mungkin selisihnya ya bisa lebih dekat, tapi nangkep lah poin maksud saya ya. Jadi harga retailnya itu punya selisih yang lumayan. Oke, untuk mulai kita ngomong dari desain dulu. Xiaomi 15 Ultra punya tampilan yang mirip dengan Xiaomi 14 Ultra yang tidak masuk di Indonesia. Kamera bulat dan besar emang seperti jadi ciri khas ya sebuah smartphone zaman sekarang, apalagi yang mengedepankan kamera. Kamera bump atau tonjolannya tuh lumayan tebel loh kalau kita lihat dari samping, dan dengan atau tanpa casing itu nggak ada bedanya. Nggak semua orang sih bakal suka dengan desain seperti ini, tapi kalau mereka sudah memutuskan untuk membeli sebuah versi Ultra ya dari Xiaomi yang mengedepankan kamera, harusnya hal kayak gini udah dieliminasi, udah nggak jadi pikiran lagi. Ukuran smartphone-nya juga nggak bisa dibilang kecil, ya bobotnya juga bukan yang paling ringan, tapi tetap masih enak banget untuk dipegang atau dikantongin. Sertifikasi IP rating juga tentunya nggak ketinggalan, dari untuk dipakai basah-basahan, misalnya kehujanan, ya celup-celup dikit nggak masalah. Dengan harga yang sangat menarik, seperti yang tadi saya udah omongin di awal video, Xiaomi 15 Ultra itu ngasih specs idaman, ya, yang nggak main-main gitu. Top tier yang bisa dicari dari sebuah smartphone tahun 2025 ada di sini. Layar bagus, resolusi tinggi, dapat. Refresh rate-nya oke. Color gamutnya juga bagus. Manjain mata udah pasti lah ya. Untuk layar sebuah smartphone premium, ini enak banget dilihat. Smooth juga dengan refresh rate yang tinggi tadi, saturasi dan kontrasnya pun menurut saya udah cukup tinggi di profile default, yang menurut mata saya udah oke. Tapi tetap, buat mereka yang mungkin pingin saturasi lebih tinggi, lebih vibrant, bisa diaja saja langsung di menu setting sesuai selera. Next, untuk soal chipset, kencang pasti, Snapdragon 8 Elite gitu, udah terpasang di sini. RAM-nya juga gede, storage-nya lega, baterai juga udah mantep, udah sip banget untuk standar zaman sekarang, yaitu di atas 5000 mAh, walaupun nggak sampai 6000 tapi sudah di atas 5000. Dari segi performa, kencang-kencangan pastinya udah nggak masalah ya. Performa flagship 2025 dengan angka Antutu di atas 2,4 juta. Lancar jaya pastinya, nyaman dipakai, smooth untuk pemakaian pada umumnya, termasuk untuk multitasking dan juga kayak apa, edit video di CapCut nggak masalah. Render video singkat 1080p maupun 4K itu bisa diberesin tanpa masalah. Habis itu kalau kita lanjut ke beban kerja yang sedikit lebih berat, lebih intensif. Sebelumnya saya sempat lihat di teman-teman atau rekan-rekan tech reviewer lain itu sudah ada beberapa yang mencoba stress test di Xiaomi 15 Ultra ini dan hasilnya pada overheat. Ya, apakah setelah 2 bulan rilis dan ada beberapa software update jadinya lebih baik? Ternyata, ya, jadi pas saya bikin video ini, tiba-tiba ada update yang cukup besar dari Xiaomi. Mereka tulis dengan sistem optimize segala macam. Saya cobain update, terus saya cobain si stress test, dan ternyata beres 20 loop. Tepuk tangan untuk Xiaomi karena sudah sukses mengoptimize sistem mereka, tidak jadi overheat lagi. Stress testnya ini lolos, dan kalau kita lihat dari angkanya ternyata oke juga gitu, cukup stabil ya. Kita bisa lihat di sini angkanya tidak mengecewakan. Jadi optimize dari software update itu ternyata tidak bohongan ya, beneran bisa kejadian kalau emang diseriusin. Mantap buat Xiaomi. Oke lah, sekarang kita lanjut untuk
bagian gaming. HP-nya juga menurut saya udah bisa diandelin. Jadi dalam pengujian saya sama tim seperti biasa umumnya pakai 3 game aja, pakai Mobile Legends, pakai Zenazone Zero, dan sini saya pakein Wuthering Wave. Di Mobile Legends dengan settingan rata kanan tanpa pakai mode performance, Xiaomi 15 Ultra ini sebenarnya udah bagus ya. Grafik pengujiannya hampir rata. Cuma kadang dia tuh bisa ngedrop cukup jauh ke 60 fps sebelum nanti dia naik lagi. Menurut saya sih ini oke ya, karena nggak terus-terusan turun seperti di beberapa HP lain yang pernah ngalamin isu frame drop. Umumnya kalau udah ada frame drop kan susah lagi tuh untuk naik. Habis itu untuk di game lainnya, Zenazone Zero di sini dia masih oke performanya dengan settingan tinggi yang saya pakai, dan juga dia tuh nggak pakai mode performance. Grafik pengujiannya emang nggak rata, fluktuasinya banyak, frame dropnya juga saat main itu bisa dirasain, apalagi efeknya pas lagi rame gitu. Tapi overall ini masih dapat average yang bagus dan nyaman. Pakai mode performance juga sebenarnya nggak ngaruh-ngaruh amat sih ya, masih segitu-gitu aja gitu hasilnya. Dan untuk suhu menurut saya sudah tergolong aman tanpa terasa panas berlebihan. Satu lagi untuk Wuthering Wave, setting tinggi juga, auto FPS saya matiin, dan hasilnya tetap bisa dimainkan pada level yang bagus lah. Bisa kita pakai grinding, buat story segala macam. Paling tidak dalam 30 menit pemakaian hasilnya memuaskan dengan suhu perangkat yang saya bisa bilang juga masih aman. Paling kalau di grafik pengujian ada drop-drop itu adalah di bagian cutscene ya, kita lagi ikut story gitu, mainin story, ada scene-scene dari ceritanya. Nah itu dia dari developer masih ngelock di 30, makanya dia bakal turun. Tapi kalau kita balik lagi ya dia akan otomatis kembali ke level yang lebih baik. Ya itu doang sih sebenarnya, tapi secara overall experience-nya udah enak. Untuk baterai di Xiaomi 15 Ultra menurut saya juga kapasitasnya kan sudah bilang cukup lumayan gitu, udah di atas 5000, tepatnya 5410 mAh dengan charging 90 watt. Ketahanan baterai secara umum udah oke pada pemakaian seharian. Kalau nggak intensif sebenarnya nggak akan habis cepet sih. Contoh misalnya buat nonton YouTube atau Netflix, scrolling sosial media aman ya. Untuk main game juga masih oke, meskipun saya nggak bisa bilang luar biasa. Mobile Legends rata kanan koneksi WiFi saya pakai main setengah jam itu sekitar 12%. Terus kalau untuk Zenazone Zero atau Wuthering Wave itu ada di kisaran 16% ya. Jadi untuk kapasitas baterai 5000-an mAh ini menurut saya masih oke. Hardware kita ngomongin dari tadi ya udah oke nih si Xiaomi 15 Ultra. Nah, hal lain yang juga sering orang tanyain kalau kita ngebahas tentang Xiaomi itu adalah software, utamanya iklan ya. Ada nggak nih iklan di smartphone Xiaomi yang mahal? Pantauan saya pakai smartphone ini, iklan yang biasanya kalau kita pakai Xiaomi itu suka muncul di aplikasi bawaan, itu tuh nggak ada di sini. Palingan kadang tuh nongol yang di banner notifikasi ya buat iklan aplikasi segala macem, tapi udah nggak lebih dari itu. Emang sepengetahuan saya beberapa waktu yang lalu Xiaomi Indonesia katanya memang mengurangi iklan mereka lewat software update gitu, di tuning segala macem, dan salah satunya itu adalah di versi Ultra ini. Sejauh ini oke iklannya, dan semoga kedepannya tetap dijaga karena balik lagi ini versi Ultra flagship, harusnya experience-nya premium nggak pakai iklan. Kemudian untuk versi tampilan UI-nya, HyperOS 2 ini udah oke, enak-enak aja kalau udah terbiasa. Update-nya juga udah cukup panjang, 4+5. Xiaomi juga menyertakan cukup banyak fitur AI di smartphone-nya ini. Kayak yang bawaan Google seperti Circle to Search, Gemini, ya udah pasti ada. Yang dikembangin sama Xiaomi sendiri juga banyak ya, yang ini bisa buat bikin ringkasan, transkrip audio, penerjemah 2 arah untuk kita ngomong, AI eraser di bagian foto, itu semua udah tersedia di sini. Overall, kalau dari segi software, menurut saya sih ini udah paling aman, paling tidak saat ini. Sekarang baru kita masuk ke bagian soal kamera. Hal yang emang dicari sama orang kalau udah membeli smartphone ini, Xiaomi 15 Ultra. Di sini ultranya menurut saya udah berasa. Dari kita lihat spek saya udah mantep. Lensa utama ya 200 megapiksel, ukuran sensornya 1 inci. Ini masih jarang banget di Indonesia. Terus untuk telefotonya ada 2 lensa, yang satu lensa 3x, satunya lagi 4,3x. Ini adalah 2 lensa yang berbeda. Untuk yang 4,3 mungkin angkanya buat sebagian orang agak kelihatan aneh gitu, kenapa 4,3, tapi sebenarnya ini untuk ngepasin di 100 mm. Terus satu hal juga yang perlu saya kasih tahu, ya smartphone-nya ini karena dia punya OS dan segala macam, kalau dikocok-kocok, nah itu dia emang ada bunyi-bunyi, jadi nggak usah khawatir, emang seperti itu emang hardware-nya, tapi jangan disengaja, jangan sering-sering. Tapi kalau misalnya kalian lagi pegang handphone bunyi-bunyi, ya itu nggak perlu khawatir, emang kayak begitu ya, dari sistem stabilisasi yang ada di smartphone-nya.
Lanjut ke soal UI kamera, oke, ya saya suka karena kelihatan cukup bersih dan mudah dinavigasikan. Tombol-tombol zoomnya juga oke, dan yang 43 ini kalau kita tap 2 kali masih bisa hingga 400 mm atau 17,2x. Mau lebih jauh, ya slider yang ini juga bisa tetap kita geser-geser, dan disitu ada stopnya di 30, 60, dan 120. Palingan satu hal kecil nih yang saya notice dari slider ini, seringkali itu berhentinya tidak presisi. Ya, jadi misalnya saya pas geser dan berhenti di angka yang ada garisnya di 30 atau 60, itu kan harusnya ada haptic feedback. Betul, pas nyampe di situ bakal ada sedikit getarnya. Cuma pas saya angkat, ya saya berhenti, itu seringkali angkanya tidak presisi. Kadang-kadang bisa kurang atau lebih sedikit, kayak mesti kayak perasaan banget gitu berhentiinnya biar pas di 30 atau 60. Hal kecil aja sih, jadi bisa ngaruh, bisa juga enggak buat orang lain. Next, untuk video, ada resolusi up to 8K 30 fps yang bisa dipakai di semua lensa belakang. Dari ultrawide sama telefoto 4,3 itu bisa semua. Palingan kalau catatannya pas kita ngerekam di resolusi 8K, itu pindah-pindah lensanya tidak akan senyaman, semudah seperti kita menggunakan resolusi yang lebih rendah. Kayak di 4K itu lebih gampang. Untuk resolusi 4K sendiri, ya ini ada pilihan untuk sampai 60 fps di semua lensa, sedangkan ada juga yang 120 tapi hanya bisa di lensa utama dan lensa telefoto 4,3. Mode foto yang dikasih di sini cukup banyak lah untuk dieksplorasi, termasuk mode Pro yang pingin ngotak-ngatik settingan lebih dalam. Di mode Pro ini, buat bagian video juga ada opsi untuk kita pakai lock ya, color profile flat yang sangat pas bagi mereka yang ingin nambah kerjaan di post processing. Namun kita bisa dapetin hasil yang lebih sesuai selera. By the way, ngomong-ngomong soal selera, saya harus infoin juga kalau untuk sampel foto yang bakal saya tunjukin di video kali ini, itu kebanyakan pakai settingan Leica Authentic. Soalnya saya suka aja gitu dengan tone warnanya. Buat yang pengen lebih warna mainstream, lebih vivid, lebih vibrant segala macam, ada juga preset Leica Vibrant yang bisa dicoba. Bedanya kurang lebih seperti sampel berikut ini. Untuk lensa utama 200 megapiksel, ultranya Xiaomi di sini emang terasa. Ya, effortless untuk dapetin foto yang bagus. Seperti soal detail, cakep. Kalau warna, ya udah sih, ini lebih ke urusan preset tadi yang kita pakai, jadi beneran subjektif balik ke selera. Untuk dynamic range, di lensa ini menurut saya juga udah bagus kok dan nggak ada keluhan sama sekali. Yang saya suka juga di sini adalah dari segi processingnya ya. Xiaomi emang karakternya itu tidak over process ya. Mungkin ada yang bilang kalau dia kayak gambarnya kurang tajam ya, kurang sharpening. Tapi buat yang suka dengan tampilan lebih kelihatan natural ya, juga skin tone yang tidak dibikin lebih cerah dan segala macem, mungkinan bakal lebih suka sama yang seperti ini. Habis itu untuk lensa ultrawide, hasilnya oke kok ya, sangat cukup untuk foto-foto yang lebih lebar. Lensa telefoto 3x hasilnya bagus untuk jarak-jarak menengah alias yang nggak jauh-jauh amat. Contoh buat foto makanan, action figure, tumbuhan, bunga, atau orang juga sebenarnya bisa banget kok. Enak gitu ngelihat bokeh naturalnya yang kayak kelihatan cakep banget, creamy, ditambah dengan komposisi yang bisa kelihatan lebih padat. Yang saya notice sedikit sini adalah lensa 3x-nya tuh punya dynamic range yang kelihatan sedikit kurang. Jadi ada kalanya ya, foto itu kalau nggak kelihatan lebih gelap karena dicoba sama Xiaomi buat di-balance itu sama software tuningannya, atau malah backgroundnya jadi yang terang banget, kelewatan terang. Kalau untuk yang 4,3x sih so far so good ya. Menurut saya ini adalah lensa yang menyenangkan untuk mereka yang suka lensa telefoto. Detailnya bagus, bokehnya cakep. Oh ya, kedua lensa telefoto ini juga bisa digunakan buat telemakro. Yang 4,3 jarak fokus minimumnya memang sedikit lebih jauh dari yang 3. Tapi keduanya masih mudah dipakai kok ya dibanding handphone-handphone lain yang makronya masih pakai lensa ultrawide. Terus buat yang mungkin nanya, Bang, kalau misalnya kita pakai zoomnya lebih jauh dari 4,3, gimana hasilnya? Menurut saya masih bagus, cuman ya semakin jauh, apalagi udah terlalu jauh sampai 120, tentu ada penurunan kualitas. Ya, sampel-sampel lah, langsung aja dicek berikut ini. Untuk kamera depan, ini mungkin satu-satunya bagian yang bikin Xiaomi 15 Ultra jadi berasa kurang ultra. Kameranya tuh nggak autofocus ya, cukup sayang untuk versi Ultra. Hasil fotonya menurut saya cukup ya sebenarnya untuk sekedarnya, mungkin karena memang ini fokus handphonenya adalah kamera belakang yang ultra dan bukan selfie, jadi ya ini masih di nomor 2 kan sama Xiaomi. Oke, jadi untuk sampel video kali ini saya akan mulai dari kamera depan dulu di 4K 30 fps dari Xiaomi 15 Ultra. Ini saya membelakangi matahari, jadi ya backlight. Kalau saya menghadap matahari, jadi ya seperti ini. Ya ini terang banget, by the way. Jadi saya pindah ke tempat yang lebih teduh aja, hasilnya kayak gini. Ya untuk sebuah flagship sebenarnya kalau di siang hari gini ya rekaman videonya oke-oke aja, gak ada masalah. Mikrofon juga cakep. Oke ya, untuk ngevlog
cakep banget. Dan habisnya langsung kita pindah ke kamera belakang aja ya. Saya mulai dari lensa zoom-nya dulu. Oke, ini langsung buat sampel video di 4K 30 langsung di 4,3x ya. Ini 4,3, hasilnya kita pindah ke 3x. Wah, langsung berubah ya. Ini 3x, kita pindah ke 1. Nah, ini 1 lebih lebar, dan sekarang kita lebarin ke ultra wide dulu. Nah, ini ultra wide nya ya, pakai 30. Perbedaannya balik lagi ke 1. Dan ini dia kalau ada subjek orang ya. Hasilnya kayak gini, saya lagi menghadap matahari ya, jadi lagi cukup terang. Untuk hasilnya seperti ini ya di 1x. Kalau misalnya kita coba pindah ke ultrawide deh, nah ini lebih dekat, lebih lebar lebih lebar, hasilnya juga seperti ini ya. Masih oke sebenarnya kalau untuk vlog. Bisa saya muter ke sini juga, balik lagi ke 1 begini, balik ke sebelah sini. Harusnya sih masih bagus ya untuk sebuah flagship ya, udah oke sih. Untuk video kalau terang ini sih bukan tugas yang berat ya untuk sebuah smartphone, hasilnya bagus. Jadi misalnya kita langsung pindah kamera belakang tapi kondisi low light. Oke, ini dia untuk rekaman video pakai Xiaomi 15 Ultra kondisi malam hari, satu lampu jalan yang terang banget situ. Tapi nggak apa-apa, kita cobain dulu di sini. Paling tidak untuk melihat bagaimana stabilisasinya, setelah kita lagi ngerekam, autofocusnya, warna skin tone-nya. Nah, sekarang saya putar sedikit, kita menjauh dari sumber cahaya, ini sedikit lebih gelap, bukan sedikit sih, emang lebih gelap banget. Masih di 4K 30, kalau kita pindah ke lensa ultra wide bisa-bisa aja, tapi menurut saya tidak direkomendasikan, karena menjadi terlalu gelap, ya, tidak ada exposure-nya. So, saya lihat, jadi kita balik ke lensa 1x saja. Saya balik badan, ini ada ikutin autofocusnya. Kita mendekat ke sumber cahaya lain, nah ini lebih terang lagi. Hasilnya kayak gini, saya coba menjauh sebentar, kita coba zoom-zoomnya sedikit. Sini, kita coba ke 3x dan 4,3x. Balik lagi 1. Nah itu dia untuk sedikit sampel pakai kamera belakang, kamera utama dari Xiaomi 15 Ultra. Habis ini kita pindah ke kamera depan, dan sekarang ini dia untuk kamera depannya dari Xiaomi 15 Ultra di kondisi yang sama seperti tadi. Outdoor 4K 30. Sekarang saya menghadap sumber cahaya, hasilnya seperti ini ya. Oke, kalau terang sebenarnya tidak ada problem, walaupun ya noise itu masih kelihatan pasti. Kalau saya menghadap membelakangi cahaya, hasil seperti ini, low backlight. Tapi kalau menghadap cahaya yang cukup terang, hasilnya oke lah. Kalau misalnya saya pindah ke tempat yang sedikit lebih gelap, hasilnya kayak gini. Dan satu poin yang pasti, udah pada notice dari tadi, kalau kita ada movement sambil jalan, itu jitternya kelihatan ya. Jitter dari AIS, ini nggak cuma di Xiaomi, smartphone apapun, kalau dia pakai AIS, pasti jitter. Ya pasti ada jitternya, jadi ya sesuatu yang wajar. Mungkin no big deal, tapi ya dari segi kualitas langsung bisa dilihat. Oke, sekarang kita pindah ke kondisi low light tapi dalam ruangan. Oke, sekarang kita udah pindah ke dalam studio untuk rekaman video lagi. Masih di 4K 30. Nah, itu ada update dekat, lagu-lagu. Terus ada komik-komik jadul. Ya, mantap sekali tuh, lama banget. Terus ada Pikachu, warnanya bisa langsung lihat kuningnya seperti apa. Ya, itu paling gampang sebenarnya kalau kalian udah suka lihat warna Pikachu, kuningnya gimana. Nah, kita pindah sedikit ke Gundam. Itu sedikit lebih gelap, kita ambil ke atas. Nah, ini kita coba 3x untuk lihat lebih dekat. Kita cobain ke 4,3 deh, sekali lagi. Nah, ini lebih zoom, hasil seperti ini, oke. Dan kita pindah ke 1x lagi. Nah, ini kalau ada subjek orang, kondisinya ini low light ya, lumayan, lampunya cuma satu sebelah sana. Bisa kelihatan mungkin exposure dari sini. Sama satu lampu, dua sih, lagi nyala di belakang situ, terang banget. Tapi ya kayak gini untuk perekaman video, kalau dalam kondisi cukup low light lah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Tadi kita udah lihat siang outdoor ya, pas lagi terang hasilnya kayak gimana. Low light di luar ya, ada lampu jalan segala macam juga kita udah lihat. Hasilnya silahkan kalian sendiri untuk sebuah smartphone yang ultra. Tapi kalau mungkin ada yang pengen ngomongin mikrofon, menurut saya sih Xiaomi 15 Ultra ya untuk mikrofon udah bagus suaranya. Jadi kalau buat dipakai vlog sebenarnya udah nggak masalah. Harusnya begitu. Menurut kalian gimana? Oke atau enggak, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah.
Sebagai varian versi Ultra, Xiaomi 15 Ultra mungkin emang belum menjadi sebuah smartphone yang sempurna. Untuk kameranya sih seru banget ya, experience-nya tuh sangat menyenangkan menurut saya. Emang kalau kita ngomongin warna, tone, dan segala macam itu udah subjektif banget, tapi sekali lagi, ini sama sekali bukan kamera yang bisa dibilang jelek. Wah, jauh banget sih kalau dibilang jelek. Balik lagi, mungkin sedikit soal optimize software masih diperlukan, dan juga kamera depan yang masih belum diprioritaskan sama Xiaomi. Overall, apresiasi luar biasa tentunya untuk Xiaomi Indonesia karena udah punya nyali banget untuk resmiin versi Ultra mereka di Indonesia. Ini keren banget sih ya. Karena ditambah lagi harganya yang sangat menarik. Jangan sampai deh ya, udah banyak yang sering minta gitu ya, mereka yang suka komen-komen minta Xiaomi masukin versi Ultra, tapi masih bilang harganya mahal. Karena ini sama sekali nggak mahal untuk apa yang ditawarkan. Semoga ini bukan versi Ultra terakhir yang kita lihat di Indonesia dan bisa terus konsisten di tahun-tahun ke depan. Kuncinya gampang sebenarnya, jangan lupa dibeli. Kalau menurut kalian gimana untuk Xiaomi 15 Ultra? Menarik atau enggak? Ada yang udah punya atau enggak? Coba tulis saja di kolom komentar di bawah. Ya jadi untuk sekarang kayak gitu aja dulu buat sedikit sharing pengalaman saya setelah 2 bulan menggunakan Xiaomi 15 Ultra. Makasih banyak nonton sampai habis. Videonya boleh di share, boleh di like, boleh di dislike. Apapun itu, makasih banyak udah nonton sampai habis. Putri Reza pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa, have a nice day.